Uzlah niki ada juga yang zahir, ada juga yang ya. Kalau kita tidak bisa uzlah zahir, minimal kita uzlah yang dalam arti niki menyendiri. Biarkan kita bersosialisasi kanjeng manusia saluwe, asalkan hati kita tetap bersama apa? Bersama Sayyidina, bersama Allah Subhanahu. Ini kata kanjeng semama, ini kata kanjeng masyarakat, ini kata kanjeng bagus. Hari wah niki ngerawat. Ini ada masalah. Asalkan hati niki, diri niki, napas niki tetap beruzlah hanya bersama Allah. Uzlah niki kan kita menyendiri yang adanya Allah dan orang itu, menyendiri hanya bersama Allah. Bagaimana kemudian tidak kita lakukan berajah uzlah di dalam arti ini? Kata pelongkong lalu jauh pekan lu gawe uzlah di dalam hati. Kata pelongkong lu petungamu uzlah di dalam hati. Kata pelongkong bembet lain tak uzlah dalam hati. Maka berbeda untuk tak istiqomahan uzlah di dalam hati ini memang arah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa niki Ustadz Kausar makin nggih. Al-Mukarram Ustadz Supardi, kemudian beliau baru tiang. Jadi untuk pengone-ngonean jadi ibu niki. Besok pas lah. Beliau lalu dan bagus. Kontek lalu dan baik. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, yang dawat yang hormati sahibul majlis Al-Mukarram Al-Ustadz Supardi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kesehatan, keafiatan kepada beliau untuk terus berkhidmah menjadi pelayan masyarakat khususnya di Desa Bakan. Yang dewek yang hormati para ustadz, para al-mukarram, bapak-bapak, tokoh masyarakat yang berkesempatan hadir pada pagi menjelang siang hari ini. Mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kesehatan kepada pelunggung sami, keafiatan untuk terus istiqomah mengambil jalan fi sabilillah adusi seumur niki untuk terus belajar ilmu agama, untuk terus memperbanyak bekal menghadapi tak siap-siap lemak tepuh di Allah Subhanahu wa taala. Yang hormati pula, yang cintai ibu-ibu jamaah majelis ta'lim Desa Bakan niki di musalla Muhibbu Bahrul Muhibbin, ya. Di musalla Bahrul Muhibbin yang insyaallah mudah-mudahan bisa menjadi lembaga Yayasan Bahrul Muhibbin nantinya, amin. Okay. Pertama-tama ya kirim pelunggum sami tidak terbara bareng-bareng mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
Pada barang-barang mengingat kembali pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada pelunggung sami. Niki setiap ceramah, setiap pengajian, setiap apapun tetap ingatan tentang masalah niki karena sifat manusia niki sifat lupa. Buk ingatan khususnya tiang pribadi pelunggung senamian juga tidak daripada barang-barang ingat pemberian nikmat paijan Allah Subhanahu wa taala tiba pelunggung sami. Karena kesyukuran terhadap apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua niki adalah ibadah, salah satu ibadah yang paling tinggi. Tekad niki maksud tiang nggih. Karena lamun salah tekad tentang cara terhadap apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, maka ibadah-ibadah selain niki jadi berkurang. Berbentang kita sembahyang tahajud, sembahyang 5 waktu, kemudian tentang puasa, lagu tekad tentang nikmat sak sampun diican si Allah Subhanahu wa taala kepada pelunggung sami niki tidak sempurna 100%. Bayang kalau biasa perut bareh dengan kurang kepeng. Akak jam mana entah mobil ya Allah taala. Ngajak kesugih entah mobil ngaku jak biar menjadi dengan miskin. Dekman sempurna keyakinan tentang tekatan rukun iman terakhir nih, beriman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Karena rukun iman sak enam niki adalah satu kesatuan. Percaya kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi posisi yang paling inti. Okay. Baru kemudian dilanjutkan kepada percaya juga enam niki. Salah satunya adalah percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kafir Quraisy pada zaman jahiliyah lain percayaan apa dek tentang kearaan Allah. Percaya. Wan tak percaya dengan kafir Quraisy zaman lain kan Allah Subhanahu wa taala wahab. Tapi meyakini kemudian hanya Allah Subhanahu wa taala searah. Kemudian apa yang menjadi ajarannya, apa yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya tidak kemudian diikuti. Ndek milu. Maka dengan majelis taklim makin niki tidak kepada barang-barang perbaiki tekad pelunggung sami khususnya dia. Perbaiki atlet yang pelunggung sami agar apapun sak tebin, nggih. Apapun sak teican si Allah Subhanahu wa taala niki alhamdulillah. Karena Allah Subhanahu wa taala nenten beng niki hambeun selapang suruh umat manusia niki dinarak tebeng perkara salen. Dinarak tebeng perkara salen. Hanya kemudian manusialah yang salah jalan, salah tekad ketika dia tebeng tidak sida Allah Subhanahu wa taala. Arak bocoran dengan Allah taala tanpa jadi dengan bahagia atau jadi dengan susah. Itu adalah rahasianya Allah. Dinarak bocoran. Apakah dia menjadi ahli surga atau ahli neraka? Nenten menarak bocoran milik bebayar. Bila biaya menarak bocoran. Lagu tidak ada. Tapi semua yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi sampai jeluk kiamat lemak, semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagu de tuah tebadak hasil akhir iruti. Saya ingat tadi waktu buka rahasia ini kisah Allah Subhanahu wa taala, maka kesempatan kita kemudian harus terpilih takdir saksolah. Kecuali wahengat katakan tadi buka Allah taala misalnya kamu dua-dua catatan takdirnya ni kembawa seruan. Kecuali marat ni tapi kan tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jari ujian tiba manusia, ada dia pelek tak tahu. Jelas ini Bu? Tekad diperbaiki gitu. Karena kadang-kadang seperti ibadah, lagu mentekad terkena niki lebih bagus. Lebih sempurna malik solah tekad, solah ibadah. Yang kedua, tidak kepada barang-barang memanjatkan bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bembe pun pengajian tetap tersebut dia. Tidak berselawat kedua, tidak berselawat kedua. Karena memang Allah Subhanahu wa taala ini ketika penyebutan nama Allah Subhanahu wa taala tidak pernah juga dilupakan menyebut nama Muhammad. Siapa yang akan memperkenalkan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia? Siapa yang memperkenalkan awal mula sebab yang pelunggu sami niki mengenal Allah Subhanahu wa taala niki adalah Muhammad. Begitupun Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya dia bisa dikenal? Maka arak yang namanya Muhammad. Jarin antara Allah dan Muhammad niki harus tetap arak. Tapi bukan satu kesatuan, bukan satu kesatuan para yang laun kena wahdatul wujud penimparan itu non Muhammad non Allah non kena Malik laut non Muhammad non Allah non Muhammad sah. Niki adalah bagaimana kedekatannya seorang hamba dengan Tuhannya. Bagaimana kedekatan Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hambanya yang terbaik niki yang namanya Muhammad niki. Maka bersolawat pelungguh sami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu bentuk. Pertama adalah kecintaan yang sempurna kepada beliau. Dan salah satu bentuk menjadi esensi nilai ibadah tak belik buat pelungguh sami yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala di juru kiamat menjadi ibadah terbaik. Jelas sudah ini lagu. Ya. Makanya setiap arak pengajian, setiap arak majlis ta'lim, kira ibu-ibu berselawat. Maula ya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Di akhir salawat niki Nabi ini ya Rabbi bil Mustafa, dengan wasilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, balik maqasidana, apa-apa sak pengendengan, apa-apa sak kemedek ya Allah kabulkan. Beng ya Allah, medeng kaku harta sak lebih halal, beng ya Allah. Medeng kaku senina sak solah ingat solehah, beng ya Allah. Beng medeng kaku berdua mama sak pacu, beng ya Allah. Medeng kaku berdua anak sak soleh dan solehah, beng ya Allah. Medeng kaku aden semama kuladik malik. Dia narak kena bengke Allah ni
Nikilah wasilah Nabi Muhammad sallallahu waghfir lana ma madha ya wasi'al. Ya Allah, berkah bagi berselawat tiba Nabi Muhammad. Mengucapa selawat tiba Nabi Muhammad. Waghfir lana ma madha. Ampuni kesedaya dosa. Kalau lupa daripada ingat kesedaya ya Allah, ampuni dosa-dosa salah lalu. Dosa sakodek maupun dosa sabelik. Dosa secara sengaja ataupun dosa sandik sengaja. Waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Wahai zat Allah Subhanahu wa taala yang luas kemuliaannya, yang luas pemberiannya, yang luas ampunan. Karena ampunan Allah Subhanahu wa taala lamun hamba niki benar-benar bertaubat istiqamah, taubat nasuha, maka ampunan Allah niki lebih luas, lebih belik dibanding seluruh dosa umat manusia. Ya mbut tetanggo kita putus terlengi-lengi kita jadi manusia walaupun hanya secercah cahaya iman, cahaya hidayah niki tetap harus dinara istilah Allah Subhanahu wa taala niki ya. Bilin lentang kulunggum sami dalam ada judul kiamat. Asalkan berusaha berikhtiar tetap beda jadi dengan sholat. Jelas demi pun apalagi makin sudah masuk bulan Rajab, nggih. Niki kalau perhitungan Muhammadiyah makin tanggal sekek Rajab. Kalau penghitungan INW juga makin tanggal sekek. Tapi kalau penghitungan PBNU, NU 1 Rajab niki lemak klep. Jeduaan kena dinara. Hanya masalah perhitungan. Apalagi bulan Rajab sampun disampaikan tadi niki oleh Al-Ustaz Supardi, napi sategawe, napi keutamaan, napi fadilah niki sampun diucapkan oleh beliau karim kepada barang-barang yang amat. Maka tugas tiang hanya satu seperti yang awalnya, tiang akan menyampaikan lanjutan tafsir suratul Kahf. Hampir selesai. Okay, insyaallah mudah-mudahan tetap dikitan sehat. Suratul Kahfi niki selekman yang mulai makin kemarin sampai ayat kebaluk. Makin telanjutan ayat siwa sampai ayat 16. Di dalam suratul Kahfi niki juga secara umum selain bahwa ayat ini adalah ayat yang mulia, banyak fadilahnya dan banyak keutamaannya, banyak juga pelajaran-pelajaran penting. Mau'izah tiba kita semua kepada kita semua untuk kemudian kita perhatikan rahasia yang terkandung di dalam suratul Kahfi. Yang paling banyak secara umum niki arah 4 kandungan terbesar, kisah-kisah terbesar yang ada di suratul Kahfi. Ada 4 fitnah kepada umat manusia, kepada kita semua, yang kemudian fitnah niki jangan sampai ada tiba tiang pelunggusa. Dan suratul Kahfi ini arah fitnah agama yang akan kita bahas pada pertemuan makin ini. Dan suratul arah kisah tentang fitnah agama. Kemudian yang kedua di suratul Kahfi ini ada kisah fitnah tentang fitnah ilmu. Kemudian yang ketiga di suratul Kahfi ini ada kisah tentang fitnah harta. Epeng benang. Okay. Dan yang keempat di dalam suratul Kahfi ini ada kisah tentang fitnah jabatan. Lapuk dengan melet. Ya mai doang sampai. Melet jadi dengan seolah agama. Melet. Seolah agama berdua itu dia. Ada fitnah. Melet ada tak duit kepeng. Ada fitnah. Melet jadi pejabat, melet ada fitnah. Begitupun melet jadi dengan berilmu, melet dengan berilmu pun berdua fitnah. Selama kita lihat dunia, dek tak mungkin dek ada fitnah. Khatam pelunggum pada la ilaha illallah dan ada fitnah. Lek niki misal itu kas sembahyang pun berzikir belik-belik orang tak ikhlas karena Allah Taala harap baik dengan maka tak boleh angkat zikir kan.
Ya anu lah. Pegawaian sekolah pun berduit, apalagi pegawaian. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang hormati, kita akan baca dulu ayatnya Suratul Al-Kahfi dengan ayat 9 sampai ayat ke-16. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat niki, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina 'ajaba. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحسن لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا صدق الله العظيم. 3 ayat akan kita bahas. Mudah-mudahan waktu cukup. Okay? Di minggu yang sebelum-sebelumnya sampun kita jelaskan tentang tafsir suratul Kahfi dari ayat 1 sampai ayat 8. Kemudian makin yang kelanjutan adalah tentang sejarah Ashabul Kahfi. Tentang sejarah 7 pemuda yang alim, yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang mempertahankan agamanya, di mana mereka dirongrong oleh raja zalim. Ada yang mengatakan sampai 8 orang. Arak sakana 7 pemuda dengan anjingnya. Arak sakana balu pemuda dengan anjing. Masalah jumlah tidak masalah. Yang penting mau'izah, keterangan, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Ashabul Kahfi. Yang pertama adalah kisah Ashabul Kahfi ini adalah kisah sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus. Hendak nama diutus di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian ini berawal lana arak pokok bangsa Quraisy, pembesar-pembesar dengan Yahudi pada saat itu. Ia entanya Nabi Muhammad, sifatkan aku tentang Nabi Muhammad. Sampai dengan Yahudi ini kinanta. Lamun tentu seorang Muhammad ini adalah Nabi. Kan Nabi Muhammad ini jadi Nabi nih. Lamun ia jadi Nabi berarti mun tahu sesuatu sampai ketahu itu nih. Itu kan tetap jadi Nabi nih dengan Yahudi tadi. Sedangkan Nabi ini pasti tahu perkara sawah terjadi, kan perkara saya terjadi atas hidayahnya Allah.
Nah, ini pertanyaan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki yang kemudian menjadi salah satu asbabun nuzulnya. Lamun tentu Nabi Muhammad sesuai maraunin kepada maka tentu dia jadi nabi. Lamun ternyata salah unin bebarak maka dia mutaqawwil. Mutaqawwil ini tukang rawas tuang di neraka kena. Hanya banding rawas lagu di neraka bukti. Tanyakan saat pertama tentang pemuda-pemuda tak pada zaman lain Ashabul Kahfi ini kena salah sekali. Bagaimana ceritanya mereka sampai dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanya saat kedua tentang raja sawah mengelilingi dunia. Dan saat ketelur juga beliau mengatakan tanyakan kepada mereka tentang di dalam kalimat ini disebutkan tanyakan kepada mereka tentang salah satunya yang ini aja dulu, okay? Salah satunya yang ini dulu. Di sini disebutkan akhbarakum bika fahuwa nabiyyun mursal wa illam yaf'al ar-rajul mutaqawwil saluhu an fityatin dhahabu fid dahr al-awwal ma kana amruhum. Sampun yang ceritakan tentang pemuda-pemuda yang dulu pada Ashabul Kahfi ini. Salu an rajulin qawwafin balagha masyariqal ardi wa magharibiha ma kana naba'u. Tanyakan mereka tentang seorang raja yang mengelilingi mengelilingi dunia, berembentar, berembe kabar, berembe berita. Wasaluhu 'anir ruh. Dan ketelun tanya dia tentang rahasia. Maka kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabatnya dari pertanyaan dengan Yahudi ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menjelaskan tentang pertanyaan pertama kan kedua dengan pertanyaan jawaban yang sejelas-jelas tentang Ashabul Kahfi, menceritakan si Nabi Muhammad. Menceritakan masih tentang Zulkarnain. Bicara di suratul Kahfi menceritakan. Kemudian masalah ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Masalah ruh jangan urusan Allah Ta'ala, bukan menjadi urusan, itulah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan Yahudi ini dia ajib dengan mereka sangat bangga dengan kisah nenek moyang mereka. Kan Ashabul Kahfi saat itu dengan bersama anjingnya niki kan adalah dengan Yahudi, dengan Israel. Di mana kemudian Allah menidurkan mereka selama 309 tahun bersama anjing yang sudah menjadi tulang belulang. Dengan Yahudi bangga nih cerita nih. Sampai mereka berbangga, mana ada yang bisa seperti kaum kami. Tak bau tinduk sampai 300 jiwa tahun ndek mati awak tetap mutuh dek narak masalah buat tues-tues. Wah berubah zaman, berubah kepeng, berubah manusia. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba. Apakah engkau mengira bahwasanya Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda saat itu dengan sajari Ashabul Kahfi. Nabi kalian Al-Kahfi, Al-Kahfi ini adalah Al-Ghar Al-Wasi, adalah gua belik dia kena Al-Kahfi. Lamun gua kodek Gharara dalam bahasa Arab. Misal gua kodek, misal Al-Ghar. Lagu Al-Kahfi adalah Al-Wasi, yang belik di gua ni. War-Raqib dan Ar-Raqib. Nabi kena Ar-Raqib, ada dua pendapat para ulama di kalimat Ar-Raqib. Ada yang mengatakan Ar-Raqib ini adalah anjing yang mengikuti 7 pemuda niki masuk ke dalam gua. Ada yang mengatakan juga Ar-Raqib ini adalah batu tulisan yang menjelaskan tentang sejarah Ashabul Kahfi ini. Jadi saya tulis menteri atau pengurus kerajaan yang beriman tapi dia sembunyikan keimanan pada saat itu. Menulis dari batu untuk jadi sejarah memang.
Itu kena kedua. Kanu min ayatina ajab. Mereka mengatakan bahwa menganggap bahwa bukti-bukti kebesaran kami ini, cerita Ashabul Kahfi adalah ajab, adalah suatu yang Nabi kena ajab apa? Suatu yang sangat ini besar, suatu cerita di luar logika, di luar akal. Ada dengan bau tinduk 302 tahun, tidak mungkin. Tangguh terjadi tolak, ya kemana istilah. Mereka menganggap itu. Maka kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ndik nampak peristiwa besar saanu doang. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu menidurkan 7 orang pemuda. Iya, memang itu adalah suatu hal yang luar biasa. Tapi Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu yang sudah Dia ciptakan itu tidak ada yang tidak luar. Bu pelungkuh ndik luar biasa. Hah? Bejak langan kepinaan hidung, belangam kepinaan mata, tiba-tiba mendengar mamu, dapat apa ambelu, tiba-tiba mendengar nina, belangan tiba-tiba ini, kan? Kalau tidak bahwa itu adalah sesuatu yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan itu saja yang menjadikan sesuatu yang sangat takjub. Bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala mengelilingi bumi ini, langit, bulan, alam semesta ini dengan teratur Dia berkeliling. Dengan teratur Dia berputar. Apakah ini juga tidak luar biasa? Luar biasa. Kalau mereka menganggap bahwa ini luar biasa, bagaimana dengan Nabi Adam yang diciptakan tanpa ayah dengan ibu? Jadi bukan hanya itu saja yang luar biasa. Jangan anggap itu sebagai luar biasa satu-satunya. Lalu semua yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini, di dalam jagat raya ini beserta isi yang ada di dalamnya, semua adalah sesuatu yang luar biasa. Yang tidak bisa diterima oleh akal logik. Belum sami makin lahir pun kalau kita mau pakai akal logika ya sangat mustahil. Tahu nyawu, tiba-tiba mati. Dia tahu papanya, dia tahu papa. Banyak hal yang tidak kita ketahui tentang rahasia Allah nih. Sejujur makin lebih tahu tentang rahasia diri maupun dia tahu. Ibu, lebih tahu tentang rahasia diri maupun dia tahu. Lebih luwek kita dah tahu, diri pun lebih luwek dia tahu. Berembi kira-kira kan muter kita kakan nasi, kakan pelecing, kakan roti, kuning tapi sobel kita kuning tahu. Kuning sobel. Wan berembi ruang pas ke pabrik noh. Buat sampai ke sekolahan tan sobel noh. Demi sobel berembi ruang kene emak. Padahal dia dengan kanggut. Enggak kanggut basung doang. Tapi begitulah cara Allah membuktikan tentang kelebihannya. Okay? Kemudian dilanjutkan ayat niki. Id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyad. Nah, baru di sini awal mula dari kisah Ashabul Kahfi. Ketika ada beberapa pemuda ilal kahfi lalu dia dua kahfi sabelik ni kisah luas ni al-kamil qaifina ala imanihim min qaumihim al-kuffar. Mereka ini adalah asyab al-kamil. 7 orang pemuda. Dia kena 7 orang tua. Fityah itu adalah pemuda. 7 orang pemuda yang sempurna imannya, akan tetapi karena kezaliman raja pada saat itu, raja ini aran raja Diqyanus, raja ini zalim raja ini ke zaman lain. Dek tebing beribadah, intin pokok kita tidak dikasih bertauhid.
untuk menyembah Allah dengan keesaan yang sebenar-benarnya, maka tematik dengan sadar milih. Mereka diajak untuk mensekutukan Allah, tapi sadar milih tematik. Kecuali 7 pemuda niki yang kuat imannya. Nabi kenal ini, Nabi maksud kalimat pemuda saat itu niki. Maka dia kena pitu dengan toa. Karena perubahan besar. Perubahan peradaban umat manusia banyak diawali oleh pemuda. Dan pelungkuh mawikan tentang peperangan pada zaman Nabi Muhammad banyak dipimpin oleh pemuda. Kemudian bagaimana, dalam tak cerita sejarah banyak sekali. Sampai kemudian lahirnya Indonesia pun itu diinisiasi oleh pemuda, Sumpah Pemuda dan yang lain-lain. Maka perubahan itu ada di punggung para pemuda. Ia betul suruh kita niki pacu-pacu pacu-pacu nuntut ilmu. Dendek kita jadi pemuda entah nina atau mama, enggak HP doang tegel. Nggih. Enggak empuruk nanti midang doang pur. Atau jalan-jalan doang. Jari pemuda, jari anak jari pelungkum kami harus jari anak jari yang positif. Yang bisa menjadi generasi penerus, bukan menjadi generasi perusak. Nabi generasi penerus niki generasi penerus yang meneruskan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Yang meneruskan perjuangan pelungkuh kami, yang meneruskan estafet kepemimpinan, estafet keilmuan, estafet organisasi dan yang lain-lain. Itu ada di pundaknya seorang pemuda. Jadi sampunan anak jari berdaya anak tidak bebas-bebasan lalu. Dengan toa harus digiring dengan toa alirkan api jari calon-calon pemuda terbaik. Maka singkat cerita Kak Pituk niki kemudian melarikan diri dari kejaran raja di Kianus. Dalam sebuah riwayat arak kena balu dengan perjalanan ketika melarikan diri jog dua niki mundai terkait dengan dibarengi dengan anjingnya milunlah menjadi balu kedua niki. Apakah kemudian mereka dikejar ya? Nabi sebab pun terkejar. Pemuda saat itu niki. Faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyad. Mereka mengatakan, nenek kaji. Tuhan nenek kaji. Rabbana atina. Berikanlah kami. Min ladunka rahmatan. Dari sisimu rahmat. Rahmat. Langan ujian ni lah ujian agama. Wahayyi lana. Dan perbaguslah. Wahayyi ay aslih. Perbaguslah bagi kami. Min amrina rasyad. Dari urusan kami ini agar urusan selaput niki bernilai hidayah. Rasyada. Ada satu kecan hidayah dalam setiap urusan ya Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian dengan dasar keimanan niki lari sampai itu kemudian niki tiba gua niki. Terkejar nendek. Terkejar. Karena raja di Kianus niki dan reda mas. Dikejarlah 7 pemuda niki sampai dia sampai di jurun gua. Tapi atas kuasanya Allah Subhanahu wa taala 7 pemuda niki ndek entengat si raja. Ketika masuk ke dalam gua, tertutup muan raja kan bala tentara niki ketika naengah. Den bau sinteng. Kemudian saking marahnya raja niki tugul bon tutup gua ni. Bahasa nane pun semen betona dengan Tuhan. Apa jaga jedarat dari yang penting tutup gua ni. Ada yang sapi itu pemuda seandainya arah atau di arah lagi gua niki ada yang pelot getih letter. Tertutup ada yang dia bau tugul. Tapi kuasa Allah Subhanahu wa taala di atas segala. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عدد أي معدودة. Nah, kemudian
Allah memberikan kuasa untuk itu pemuda ni. Fadarabna ala adhanihim. Kami tutup telinga mereka. Kami tutup telinga mereka ni ke maksud dan bau berdengar ada dia bisa. Ada nyaman untuk petinduk si Allah Subhanahu wa taala sampai 302 tahun tinduk. Selama 302 tahun tinduk. Raja di Kianus tuah pelot tuah. Ya. Sampai terjadi perpindahan, pergantian berapa kali raja. Kemudian setelah 309 tahun tubuh mereka tidak berubah, suara mereka tidak berubah, kan tidak mungkin nih kan. Jadi nak kena 302 tahun ya. Seminggu terbaik dia mangan wah. La ilaha illallah. Ya tapi itulah Allah kuasa atas segala sesuatu. Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma ba'atsnahum ay aqadnahum lina'lama ayyul hizbaini ahqa lima labithu amada." Setelah 309 tahun, bu ketuesan. Tsumma ba'atsnahum ay aqadnahum. Kami bangunkan mereka dari tidurnya. Lina'lama agar kami tahu ayyul hizbain. Nah, karena ketika mereka bangun saat itu niki berdebat. Kira-kira pilih jelo tertinduk ni. Arak sakana kita tinduk perasak jarak setengah jelo. Tak lain teringat-ingat kurang lebih kita tinduk arak sejelo. Berdebat ayyul hizbaini aqwa lima labitu amada. Pira jelon pada tinduk arak sakana setengah jelo, arak sakana tinduk perasak arak sejelo. Ya Allah, padahal ya tinduk arak 300 tahun. Ini masalah makna dalamnya Ustaz Supardi nanti yang tahu yang ini. Intinya zahir ayatnya seperti ini kisah sejarah. Sampai dua ketinduan si Allah Subhanahu wa taala sampai 309. Kemudian dilanjutkan nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Wahai Muhammad, nah, sebelum niki kemudian 7 pemuda niki qadarullah keluar lengan gua niki bau sebut. Mun jauh kepeng zaman 309 tahun yang lalu untuk kepeng. Di masa masih harap gambar di Raja Dikyanus Zalim niki. Maka turunlah 7 pemuda niki dari gua niki keluar untuk pergi ke kota. Bengak kemudian dengan saya kebelanjaan si 7 pemuda niki kepeng wah berubah. Zaman wah berubah, peradaban wah berubah, raja pun wah berubah, raja Sasola. Dilihatkan ini zaman kepeng Raja Dikyanus online. Maka tersebarlah cerita ini tentang 7 pemuda yang tidur selama 309 tahun. Ini menjadi tanda bahwa nyapi kena tersebar bahwa agama niki, kebenaran niki pasti nek menang. Kezaliman niki apapun alasannya nek ini ya menang. Berembe pun kezalim Raja Dikyanus pada saat itu akhirnya dia mati dan kebenaran hidup. Nah kemudian 7 pemuda niki terkenal kemudian menyebar ceritanya. Mereka memberitahu tentang bahwa ini adalah agama yang hak, agamanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka kemudian kembali ke gua, dicabutlah nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru tercabut setelah membuktikan kebenaran agama yang mereka bawa. Membuktikan keyakinan yang mereka bawa niki bahwa nikilah yang benar. Buktinya kan ia pun saat niki pun pelailangan raja zalim niki. Maka Allah membuktikan kebenarannya dengan menidurkan mereka selama berapa tahun? 309. Jelas nggih? Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Muhammad, aku ceritaan jo kamu beritanya adalah berita yang hak, berita yang benar.
Siapa itu? Innahum fityatun aman. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman. Bi rabbihim, kepada Tuhan mereka. Wa zidnahum huda. Dan kami tambahkan kepada mereka hidayah. Nabi di sini kemudian pemberitahuan kepada Nabi Muhammad. Nih wah tujuh pemuda saat beriman. Nih tujuh pemuda saat beriman yang membawa perubahan itu, yang merubah keyakinan pada bangsa itu, yang awalnya keyakinan bangsa itu dipaksa oleh rajana untuk kafir, untuk musyrik, kemudian dengan tujuh pemuda ini menjadi bukti bahwa ini adalah keyakinan agama yang benar. وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ قَوَّيْنَاهَا عَلَى قَوْلِ الْحَقِّ. Dan kami tetapkan dan kami ikat atas hati mereka dengan Al-Quran ini. إِذْ قَامُوا بَيْنَ يَدَيْ مُلْكِهِمْ وَقَدْ أَمَرَهُمْ بِالسُّجُودِ لِلْأَصْنَامِ. إِذْ قَامُوا, ketika mereka di hadapan raja mereka dulu pernah diperintahkan untuk menyembah berhala. Ilqam. Dulu mereka ketika hidup, ketika pada zaman Raja Dicyanus, mereka diperintahkan untuk menyembah berhala. Nabi kemudian faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilahan. Ketika tersuruh untuk menyembah asnam, menyembah berhala niki, Nabi kemudian jawaban para tujuh pemuda niki, Rabbuna, Tuhan kita semua, Tuhan kami adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Lan nad'u min duni, kami tidak akan menyeru, kami tidak akan berdoa selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idzan syathat. Andai kami kesembah berhala, hendak ikuti keyakinan kami pada saat itu, idzan syathat, sesungguhnya kami akan beda jalan, salah jalan. Ay qawlan dha syathatin ay ifratin fil kufri idda'una ilahan ghairillahi arda. Lama sampai ya ikuti unin Raja Dicyanus pada saat itu, maka kami tentunya akan jatuh kepada kekufuran dengan kemusyrikan. Maka kemudian dilanjutkan, haula'i qaumun attakhadhu min dunihi alihah laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin faman adzamu mimman iftara 'ala Allahi kadhib. Mereka itulah kaum kami, ittakhadhu min dunihi alihah, mereka menjadikan selain daripada Allah Subhanahu wa taala sebagai tuhan-tuhan mereka. Laula ya'tuna 'alaihim, jikalau tiada mereka datang, 'alaihim atas mereka, bisultanin bayyin, dengan hujjatun zahir, dengan hujjah yang nyata, dengan hujjah yang kuat. Faman azlam, maka laisa paling zalim. Niki tepat penjelasannya. Faman azlam mimman iftara 'ala Allahi kadhib. Maka siapakah yang paling zalim daripada orang-orang yang melampaui batas atas Allah Subhanahu wa taala, kadhib, berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sebenarnya paling zalim. Apakah tujuh pemuda ini yang zalim atau Raja Dicyanus ini kisah zalim? Iya, mereka lah Raja Dicyanus yang zalim, yang berdusta atas agamanya Allah. Jadi Raja Dicyanus ini pada zaman lain mereka menyuruh kaumnya, menyuruh bangsanya, rakyatnya untuk menyembah sesuatu seandainya sesuatu yang tidak bisa dibuktikan oleh akal, sesuatu yang tidak bisa dibuktikan oleh keyakinan tekad. Pada saat itu Raja Dicyanus pun suruh bangsa rakyat lain pun menyembah selain Allah hanya karena persangkaan saja, karena takut kerajaannya hilang. Maka dipaksalah rakyatnya seakan-akan dia adalah
penguasa seutuhnya, yang tidak boleh ada penguasa setelah. Maka kemudian dilanjutkan wa id'tazaltumuhum wa ma ya'buduna min dunillah ya'buduna illallah fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi' lakum min amrikum mirfaq. Dan sesuruhlah id'tazaltumuhum, sesuruhlah tujuh pemuda niki untuk beruzlah. Sesuruh untuk beruzlah, wa ma ya'buduna illallah, dan tiada mereka menyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa'u ilal kahfi, maka berangkatlah kalian ke kahfi, lek gua niki kan. Yanshur lakum rabbukum, Allah akan memberikan kepada kalian, atau Tuhan kalian akan memberikan kepada kalian min rahmatihi, daripada rahmatnya, wa yuhayyi lakum, dan memberikan bagi kalian min amrikum, daripada urusan kalian itu adalah mirfaq, hidayah, kasih sayang, kebaikan. Yang jadi pertanyaannya di sini adalah bagaimana hukum beruzlah? Hukum beruzlah menyendiri, lalu di Gunung Renjani menyendiri, lalu di gunung apalah orang menyendiri. Maka para ulama, salah satunya Al-Imamul Ghazali, berpendapat tidak boleh kita pergi uzlah kalau memang tujuan uzlah niki napiara, karena kita perkara dunia mensusahan lalu oleh utang. Kalau uzlah dia KPU utang, nak kena masalah kerja seni nang kena mana? Kalau uzlah banyak adalah masalah. Uzlah niki boleh kita lakukan, niki ulama, ketika agama kita marak model ashabul kahfi, ndak terbebas beragama, ndak terbebas beragama, lamun tak beragama makin buat mati. Marak pada zaman Nabi lain, atau ya berdakwah nane bu, banyak yang memusuhi kita sampai dia mengancam keselamatan kita dan nyawa kita. Maka pada saat ini kanggut uzlah, kanggut pergi menyendiri agar kita terhindar dari mara bahaya. Nikilah yang dilakukan oleh sahabat Nabi Muhammad yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari pada saat itu. Abu Dzar Al-Ghifari ini kibit tenugat elek gurun pasir, karena terjadi fitnah agama pada zaman Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali dan selanjutnya. Maka Abu Dzar Al-Ghifari kemudian menyendiri. Apakah kemudian hanya dengan menyendiri kemudian kemuliaan ini kita bisa dapatkan? Ketika terjadi fitnah marah manusia, menyendiri lebih baik. Tapi Al-Imamul Ghazali nabi basir, uzlah di tempat ramai, berkhidmah di tempat ramai, kita bersosial dengan masyarakat pada umumnya, belajar ilmu agama, mengajarkan, berdakwah malam ini, itu lebih baik dibanding uzlah tak menyendiri untuk menghindar. Dan kedua, tidak ada makin kita pindah pengajian ini ke arah dengan ya mati, tidak ada. Maka lebih baik marani uzlah niki ada juga yang zahir, ada juga yang ya, kalau kita tidak bisa uzlah zahir, minimal kita uzlah yang dalam arti jadi menyendiri. Biarkan kita bersosialisasi kan manusia salui, asalkan hati kita tetap bersama siapa? Bersama Sayyidina, bersama Allah Subhanahu. Ini katakan semama, ini katakan masyarakat, ini katakan batur, arian, wah ini ngerawat, ini ada masalah. Asalkan hati niki, diri niki, napas niki tetap beruzlah hanya bersama Allah. Uzlah niki kan kita menyendiri yang hadanya Allah dan orang itu, menyendiri hanya bersama Allah. Bagaimana kemudian tidak kita lakukan? Berajah uzlah di dalam hati niki. Tetap pelungkuh lalu jok pekan. Tu gawe uzlah di dalam hati. Tetap pelungkuh lumuk semamu. Uzlah di dalam hati. Tetap pelungkuh bembet lay. Tetap uzlah dalam hati.
Maka berbeda untuk tak istiqomahan uzlah di dalam hati ini memang arak cara zikir. Menarak milenium alamat yang mencucuk Supardi. Karena ia tak jadi rahasia. Hirup niki dan mentuh ayat tercabut nyawan niki kah tahu baca la ilaha illallah. Enggak tahu terbaca kalimat uzlah kanca Allah Taala ni doang satu sisi. Maka niki disebutkan tapi harus dengan baik. Biar kita hirup niki sholat. Ketika kita bicara berajah zahir, sempurna saat zahir dia tertangguh masih lupa cara berajah sabar. Dia harus sinkron. Dendek tak hanya pacu berajah gawe berindah saat zahir doang niki, kemudian menterlupaan perkara lebih inti, lebih indah, lebih mulia adalah perkara namun saat zahir niki yang marah niki wantan berajah. Nah, saat batin niki arak cara khusus. Karena sak batin niki yang namanya batin barang dek senggita. Namanya barang dek senggita niki khusus dengan sangana. Pelungguh sampai arak sak senggita kan? Saya sakang goyengan. Hah? Allah ni. Pelungguh napi sak mengkudung bilang jeluk. Hah? Kadun tangkung, kadun semenit. Saya sakang goyengan nih. Semamun doa kan dia umum niki kan khusus dengan sak tahu kerajahan niki khusus dengan sak kanggo Demak khusus dengan sak kanggo lawan Kerawat hanya begitu kok semamung saya sak kanggo Demak niki senine doang sak kanggo dan ini barang sandi segi tak niki kanggo senggita lagu khusus tahu tempat kita begitu juga perkara sak batin niki perkara secara hasil dan kanggo selabuan dengan kenau lagu lawan memilih kenau baik dulu kan pada marah perlu memilih ngakruan surga di ini kacau dek mama no akad judul nikah baru kanggo dek ya langgar akad niki melanggar akad niki berzina jari pada masih berajah batin berajah secara hasil niki dalam mengintip doangan tanpa dua para model para dengan Nina mama dia narak berdoa akad langsung gawe. Nikilah penting searah kita berajah zahir, berajah mesti bang. Gak ibu deh. Mudah-mudahan niki jelas. Niki adalah sebagian dari tafsir suratul Kahfi langan ayat 2 sampai ayat 6 orang. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas kembali. Mudah-mudahan tekican sehat, nggih. Mudah-mudahan tekican afiat, tekican kesempatan untuk terus kepada barang-barang toko diki mendapatkan kebaikan. Sehat penting, afiat lebih penting. Beda, as-sihah wal afiyah niki beda. Sehat niki penting, dapat dia sehat dia tahu lampak. Namun dia sehat, dia tahu yang ingat meraniki solah hantar tokol, solah hantar tenganjang. Lagu afiat lebih penting. Luwek dengan sehat tahu lampak, luwek dengan sehat tahu nganjang, luwek dengan lagu angan. Niki dia narak dia lalu berarti dia narak tapi afiat. Sehat saja memang lagu dia tak punya afiat. Jika ibu tersuruh, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Allah Subhanahu wa taala nenek kaji kican tiang kesehatan kan je afiat orang berduit dengan tekican sehat dia tahu lah. Jadi tekican ada tekican sehat kan je wal afiyah. Mudah-mudahan niki bisa manfaat. Kita bisa bertemu kembali dalam keadaan yang sama, dalam keadaan yang lebih baik di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan niki bisa memberikan pencerahan khususnya kepada tiang dan kepada kita semua bersama-sama di majlis ta'lim niki. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.